Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edber Neville Arnoldus, kelas D dari DKV UNM 2023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal UTS metodologi desain. Pada pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Seperti yang kita tahu, metodologi desain sendiri adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merencanakan atau merancang dan mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan dari pengguna. Metodologi desain melibatkan langkah-langkah yang terorganisir untuk memecahkan masalah, menghasilkan inovasi, dan mencapai tujuan desain yang diinginkan. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Jadi, pengalaman belajar saya pada mata kuliah metodologi desain adalah kita di mana diajarkan untuk memahami definisi dan konsep dasar pada metodologi desain sebagai awalan untuk melakukan sebuah proyek, sehingga saya dapat menerapkan pendekatan yang terstruktur dan terorganisir dalam merancang solusi yang inovatif dan efektif. Pertanyaan ketiga adalah, uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Jadi, dua metode yang penting bagi saya yang harus dikuasai oleh seorang desainer adalah brainstorming dan prototyping. Yang dimana brainstorming sendiri adalah proses menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi alternatif dalam desain. Jadi, brainstorming itu untuk mengumpulkan ide-ide kreatif kita sebagai pembuat. Dan yang kedua adalah prototyping, yang dimana metode ini melibatkan pembuatan model atau prototype yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Prototyping membantu desainer menguji fungsionalitas, kegunaan, dan aspek lain dari solusi yang dirancang sebelum produksi penuh. Jadi prototyping adalah kayak kopian dari suatu produk dan dilakukan pengujian agar tidak terjadi kesalahan dalam produksi massal. Pertanyaan keempat adalah, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Jadi, pengalaman saya mempelajari berbagai metode dalam mata kuliah metodologi desain adalah memahami analisis pengguna, di mana mewawancarai, mengamati, dan mengumpulkan umpan balik kepada pengguna. Dan yang kedua adalah pemetaan masalah, yaitu melakukan pemetaan permasalahan untuk mengidentifikasi aspek-aspek aplikasi yang perlu diperbaiki. Ketiga adalah ideation, yang dimana ideation menghasilkan berbagai ide dan konsep untuk meningkatkan aplikasi. Dan yang keempat adalah prototyping. Prototyping adalah membuat prototipe interaktif aplikasi menggunakan alat desain seperti Adobe XD atau Figma. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yang dimana menguji prototipe dengan sekelompok pengguna untuk mengumpulkan umpan balik. Pertanyaan kelima adalah, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Jadi, perbedaan antara design thinking dan creative thinking adalah dua hal yang berbeda. Yang dimana design thinking adalah pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan creative thinking adalah cara berpikir kreatif dalam merancang solusi yang inovatif dan tidak konvensional, dan melakukan eksplorasi ide-ide baru dan penggalian berbagai kemungkinan. Pertanyaan keenam adalah, bagaimana pengalaman Anda mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dalam membantu meningkatkan kreativitas dalam sebuah desain? Jadi, pengalaman saya mempelajari design thinking dan creative thinking adalah dapat membantu saya untuk menemukan sebuah ide-ide baru dan menghasilkan solusi yang inovatif, serta memahami pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna tersebut. Pertanyaan ketujuh adalah, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain, dan bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Seperti yang kita tahu, ideation adalah proses menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi alternatif dalam desain. Serta dalam ideation juga terdapat beberapa sesi, yaitu sesi brainstorming kelompok, sesi individu, atau penggunaan teknik seperti mind mapping, Scamper, atau analisis SWOT. Ideation membantu desainer mengeksplorasi berbagai ide, memperluas ruang solusi,
dan mendorong kreativitas dan menghasilkan konsep yang inovatif. Jadi, semuanya telah dilakukan pengujian agar desainer dapat mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Pertanyaan terakhir adalah, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini dan apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda. Jadi dalam mempelajari ideation, kita memahami proses penemuan ide-ide kreatif yang disusun agar dapat menemukan solusi yang inovatif. Jadi, saya akan menerapkan semua konsep ideation pada praktik atau pengujian yang akan saya lakukan nanti demi menghasilkan kreativitas yang saya buat sendiri. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari mempelajari metodologi desain selama ini adalah pendekatan yang sistematis, dan saya dapat juga melakukan penstrukturan dalam merencanakan atau merancang dan mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dan juga melibatkan langkah-langkah dan melakukan langkah-langkah yang terorganisir untuk memecahkan masalah dan menghasilkan inovasi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Sekian dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.